Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berabad jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berabad jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berabad jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Serasa di kau di sini, serasa di kau di Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin dan hadirat jamaah pengajian Ahad pimpinan Pusat Persatuan Islam yang kami hormati,
para pemirsa Persis TV dimanapun berada yang selalu mengikuti live streaming kami yang kami hormati. Narasumber kita pada saat ini insya Allah Al-Ustaz Kiai Haji Jaimandan, beliau sebagai Ketua Dewan Isbat Pimpinan Pusat Persatuan Islam sudah hadir di tengah-tengah kita. Setiap saat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya. Sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, diberi waktu luang untuk senantiasa menghadiri pengajian Ahad yang rutin ini. Mudah-mudahan kehadiran kita pada saat ini dapat meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dapat menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan. Sebelum kami mempersilakan kepada Ustaz, ada beberapa hal informasi yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, berita duka jamaah jihad, yaitu Bapak Ahmad Rohenda. Beliau juga sebagai Ketua Bimbingan Haji dan Umroh Pimpinan Cabang Persis Sukasari Kota Bandung pada hari kemarin Sabtu 13 Desember 2025 beliau telah mendahului kita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mohon doa dari Bapak dan Ibu sekalian. Yang selanjutnya dari kami panitia pengajian Ahad Pimpinan Pusat Persatuan Islam, demi kenyamanan jamaah pengajian Ahad Persis, demikian juga keberadaan para pedagang, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, area depan Videotron sampai dengan trotoar insya Allah akan disterilkan. 2, para pedagang insya Allah akan dilokalisasi di sebelah selatan jembatan kereta api. Yang ketiga, untuk sementara silakan para pedagang untuk menempati trotoar yang telah kami sediakan dan insya Allah ditertibkan oleh Brigadir Persis. Yang keempat, Ahad depan tanggal 21 Desember 2025 mobil yang ada di sebelah selatan jembatan kereta api hanya digunakan satu jalur atau satu jajar karena menghalangi jalan dan tempat duduk jamaah jihad. Majalah Risalah dengan warna merah ini menandakan semangat untuk berjihad di jalan Allah. Dengan tema judul dalam jilid ini adalah 1 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo. Mudah-mudahan diberi kekuatan dan dihindarkan dari apa yang disebut omon-omon. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, untuk selanjutnya kami persilakan kepada Ustaz untuk menyampaikan tausiahnya dengan judul wala tufsidu fil ardi bil kufri wal ma'asi. Ini relevan dengan situasi dan kondisi saat ini. Dalam situasi Allah memberikan tadbir kepada kita melalui berbagai bencana yang terjadi di daerah kita ini. Untuk itu dipersilakan kepada Ustaz. Innal hamdalillah
nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ikhwatul iman rahimakumullah. Ada tazkirah namanya. Kalau ayat-ayatnya saya kira Bapak Ibu sudah hafal. Tazkirah itu sangat diperlukan oleh setiap manusia. Peringatan. Tujuan tazkirah adalah agar manusia selamat dari kerusakan, dari bahaya, dari kehancuran. Kenapa diperlukan tazkirah? Pertama, di manusia itu kan ada sifat lupa, nisyan. Ketika lupa, seringkali tidak memperhatikan jalan. Nah, karena itu perlu ada tazkirah, peringatan. Lupa itu adalah sifat manusia yang dikhawatirkan menjadi melupakan. Lupa kepada Allah wajar manusiawi, tapi bahayanya jika berkelanjutan menjadi melupakan. Biqasdin wa ta'ammudin. Nah, kalau sudah begitu pasti tersesat. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Saya tidak kutip ayat itu karena saya husnul harap tahu. Janganlah kamu jadi seperti orang yang melupakan Allah. Akibatnya dia jadi lupa kepada dirinya sendiri. Dia lupa bahwa dia manusia. Kalau sudah lupa bahwa dia manusia, maka dia akan berkelakuan seperti binatang. Kenyataan sekarang terjadi. Perzinahan di mana-mana seperti binatang itu. Pembunuhan, perampasan dan seterusnya. Satu. Nah, Muslim diharapkan jangan sampai melupakan Allah. Karena jika sudah melupakan Allah, dia akan lupa bahwa dirinya itu Muslim. Kalau sudah lupa dirinya Muslim, maka sifat-sifat kekufuran yang akan muncul. Di antaranya, jika ngomong bohong, jika berjanji tidak menepati, jika diamanati, ya, karena sudah lupa dirinya itu Muslim. Ya, di orang kafir pada sini gitu nanti. Di orang kafir mah kalau ngomong bohong, makanya dia percaya. Kalau berjanji pasti diingkari. Kalau amanat pasti dihianati. Apa mujizat atau bohongan? Adanya bencana alam yang begitu hebat sampai terbawa arus banjir, angin gelondongan. Ada yang ngomong akibat dari angin dan badai, tapi rata kainnya bisa hanya angin bentukan kain tapi rata gitu. Jadi ini jelas gede bohongnya. Ya, betul. Nah, satu. Yang kedua, ada sifat goflah. Goflah itu lalai. Mestinya ini yang diperhatikan justru terpaling dengan
urusan lain sehingga tidak memperhatikan yang mestinya diperhatikan. Ghaflah yang pertama adalah an-dzikrillah. Itu satu. Ghaflah dari zikrullah. Ketika ghaflah dari zikrullah, hati menjadi keras. Kalau hati sudah keras, maka tidak ada halal haram. Yang kedua, ghaflah dari sholat subuh, lalai dari sholat subuh. Jadi usahakan sholat subuh masih gelap, sholat asar masih terang. Kalau ghaflah jadi terbalik, sholat subuh siang, sholat asar sebaiknya sholat subuh itu masih gelap dan sholat asar masih siang, wasyamsu murtafi. Begitu. Tapi ketika ghaflah bisa terbalik, sholat subuh siang, sholat asar gelap, buat masaknya. Bagaimana kalau kesiangan? Salat tidak boleh ditinggalkan walaupun kesiangan, karena wajib. Bagi yang ketiduran silakan sholat pada saat dia bangun. Ketika ingat, ya bangun matahari sudah terbit, tidak boleh ditinggalkan salat, jangan saja. Dan jangan berkecil hati kalau kesiangan. Nabi juga pernah. Nabi pernah. Kalau kita sering, itu bedanya. Nabi kesiangan, adzan kan untuk sholat berjamaah, Pak. Minimal qomat, gitu. Nabi sholat sunat dulu. Padahal kesiangan, sholat sunat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Jadi sangat diperhatikan oleh ke makaburangan tempat sholat sunat rugi. Sholat sunat dulu. Ya cina daerah agak malu, matikan lampunya. Gordenya tutup gitu. Malaikat seri bukannya itu ya. Nah gitu ya. Ghaflah an sholat subuh, lalai dari sholat subuh. Nah karena itu ini masih sekedar arahan. Sebaiknya setelah sholat isya jangan melakukan sesuatu yang tidak ada gunanya. Misalnya begadang, kecuali kalau ada keperluan. Ada nasihat 6 bakirot wakum bakirot, tidurlah bersegera dan bangun bersegera. Nah begitu ya. Ini yang kedua, ghaflah perlu talqir, peringatan ya. Kenapa? Yang mendorong semangat bangun adalah iman, bukan kesenangan, bukan. Siapa yang senang sholat? Enggak ada, apalagi sholat subuh. Tapi kenapa kita bangun? Karena iman. Nah di sini yang kuncinya nanti. Yang ketiga, ghaflah kepada dirinya dalam agama. Ia lalai, ia tidak memperhatikan saya ini muslim itu dulu. Saya ini muslim seperti apa? Berakhlak itu. Nah, banyak yang lupa. Mohon maaf ini ya. Entah sengaja ini ada yang ibu-ibu berjilbab joget. Satu ya, saya khawatirnya ada apa sih? Begitu. Ya mungkin bapak-bapak senang melihatnya. Ya. Ada lagi ditampilkan ibu-ibu pakai jilbab berzina.
mencuri, merampok. Apa benar ini? Atau sengaja membuat citra buruk bagi umat Islam? Dan itu saya sangat menitipkan kepada ibu-ibu, jagalah akhlak. Ya, jangan sampai lupa saya adalah muslimah, begitu. Ada yang pakai pakaian menutup orang tapi rapat sekali karena awak nanti. Ya, menutup orang tapi ini juga luput bisa. Nah, ini luka lekuknya terlihat tidak benar, tidak boleh. Ya, kita diingatkan ya. Nah, begitulah. Goplah. Yang selanjutnya, kenapa perlu tadzkirah? Karena kadang muncul al-kibru. Biarlah nanti ayat-ayatnya kena bisa dibaca dan juga mungkin sudah ada yang tahu. Perlu ada tadzkirah karena ada al-kibru. Al-kibru itu sombong, takabur. Kadang muncul itu. Di setiap orang ada sesuatu yang pernah dimunculkan oleh Firaun. Itu al-kibrunya itu. Likulli abdin mayud hiruhu Firaun. Bagi setiap hamba ada yang pernah dimunculkan oleh Firaun. Saya ini, nah itu ada semuanya. Nah di sini iman kepada Allah itulah kuncinya. Karena Fir'aun tidak beriman kepada Allah, merasa paling hebat, semua di bawah dia. Perasaannya muncullah ketakaburan. Ana rabbukumul a'la. Nah di kita juga ada. Kenapa tidak muncul? Karena iman kepada Allah. Ada yang lebih hebat dari kita, yaitu Allah. Ada yang lebih dari kita, yaitu Allah. Nah itulah yang bisa meredam munculnya yang tadi. Di Fir'aun tidak ada. Karena itu Allah mengutus Musa untuk memberi tadzkirah. Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Berangkatlah Musa menghadap Firaun karena sesungguhnya Firaun melewati batas. Nah diingatkan tidak mau menerima karena ada takabur sampai Firaun menagih ke Musa. Kamu diurus dari kecil sampai besar, kembalikan makanan yang kamu makan, kembalikan pakaian yang kamu pakai. Itu kata Firaun. Musa menjawab, yang saya makan, yang saya pakai bukan dari Anda, tapi dari Bani Israel yang dirampas oleh Anda. Jadi yang dimakan oleh Musa dipakai itu sebenarnya dari Bani Israel yang dirampas oleh Firaun. Begitu Pak. Pengarasa bager nggak bagi. Ya itu kan hak rakyat, punya rakyat. Boleh nggak bagi, punya sabager, sehingga kita harus tunduk bisa lupa. Mana hak kita itu ya? Jadi bukan bager kalau bapak-bapak ada yang menerima BLT, bantuan langsung tulang ukur. Kenapa kan dagingnya sudah diambil Pak? Sampai ratusan miliar triliunan yang dibagikan itu kan tinggal tulang. Ya, ya wajar kita ngomong gitu kan, saya juga rakyat Pak, ada hak gitu. Baik perak ke kebahagiaan. Banyak beri dengan celak pisahnya itu. Ini yang saya khawatir juga, saya sering ngomong dengan ketuk, hati-hati jangan sampai terkena umpan. Ya kan banyak ya pemancing ahli Pak. Pemancing yang hebat adalah umpannya kecil dapat ikannya besar. Itu pemancing yang hebat Pak. Pemancing yang bodoh umpannya besar menang imbun. Banyak tuh yang ahli ya pemancing ya.
Nasib kita cuma jadi ikan saja. Ya. Jadi ada al-kibru, semua ada. Nah ini mesti ditekan. Dengan apa? Kembali nanti iman pertama. Yang kedua ada al-hirsu. Kalau ada al-kibru kan kadang-kadang muncul kan di rumah juga. Bapak sok ngomong mengenai kakuhul teh tingali saha ieu teh tuh. Cek ibu teh nanti katanya mau kana waksa. Kadang muncul menurut bapak, alurnya kemana? Menurut mama, alurnya kemana? Nah ini kuncinya di situ. Apa sih salahnya kalau mengucapkan alhamdulillah ada bapak anak selamat? Gitu ya. Rumah ya, lahir anak yang ketiga usaha maju. Alurnya kemana? Bukan masalah anak ketiga biidznillah mah itu. Apa yang kedua ke satu tidak ada barokah, nanti jadi salah cara memperlakukan. Inilah pentingnya itu. Tuh mahnya karasaku mama. Bapak teh usaha maju, sabrak bapak kawin deui. Cek mama tehnya apa karasa bisa sarua udah. Iya. Les kadung ora bawa batu deh orang. Iya. Tapi yang tahu coba itu saya batun tuh. Ya. Les di Jumara itu di kolot. Nanti lanjutkan. Ada yang kedua ada al-hirsu. Al-hirsu itu ada tadi ya ke satu. Takabur itu ada oleh agama disalurkan menjadi kebanggaan kepada kebenaran. Maka dengan Quran, dengan petunjuk dari Allah, dengan itulah hendaknya kamu berbangga. Berbangga itu harus dengan kebenaran, tapi jangan sampai menjadi takabur. Gitu. Yang kedua al-hirsu tamak, rakus. Al-hirsu juga ada yang positif, Pak. Makanya diarahkan kena ada. Semuanya ada. Saya ingin paling banyak, saya ingin paling itu semua manusia. Kalau ada yang nikah, perempuannya cantik, kan banyak yang ngomong bapak-bapak. Tuh menigerisnya, menilebaran baikun kasih eta. Kudu kapuring kabeh. Nah itulah manusia ada al-hirsu. Diarahkan sekarang. Ada al-hirsu yang positif. Ialah tamak terhadap kebaikan. Ihris alama yang bangga, kata Rasul. Adalah kamu tamak kepada sesuatu yang bermanfaat bagi kamu. Silahkan. Seperti tamak terhadap pahala dari Allah. Rakus kepada pahala dari Allah, ingin saya paling banyak, itu bagus, positif. Kalau sholat berjamaah, saya harus di depan, saya harus dapat pahala yang paling besar. Karena sab kedua, sab ketiga nilai beda, saya paling depan. Nah gitu. Tapi banyaknya yang legowo ya. Duduk di belakang, kepada yang lain silakan ke depan. Mana kapayun, mana di tukang. Nah, kata Nabi, kalau nanti yang sholat masuk neraka, nanti akan dikeluarkan, Pak, dari neraka tuh yang beriman itu. Walaupun masuk neraka dulu. Ya, di neraka itu ada yang kebagian satu hukum lamanya. Cuma satu hukum. Satu hukum itu 80 tahun. Ukuran akhirat lagi. Nah gitu. Makanya jangan menyepelekan. Nah, orang-orang itu dikeluarkan dari neraka. Akhriju minan, keluarkan. Nah nanti yang biasa gitu, maka kapayun tak paling belakang nanti, karena biasa begitu.
di neraka oke mau itu payun gitu. Nah jadi hirsun yang positif adalah ia ingin paling banyak pahala, ingin paling banyak ilmu, tidak akan habis, silahkan. Ingin paling banyak hafalan Quran, bagus itu. Nah itu diarahkan. Yang buruk adalah al-hirsu kepada dunia dan jabatan. Nah, jika sudah muncul, akibatnya akan saling membenci satu sama lain. Jika kebencian tidak dihilangkan, meningkat menjadi godok amarah. Jika godok tidak diredam, lahirlah pembunuhan di mana-mana akibat al-hirsu. Nah itu. Ini kan perlu diingatkan agar al-hirsu disalurkan. Ya. Kemudian yang ketiga ada al-hasadu. Tuh, di manusia itu ada, setiap orang ada. Kalau tetangga beli mobil baru ada rasa panas, manusiawi, nggak apa-apa. Tuh di mata panas ngomong aja kalau nggak lemah itu. Tuh di mata panas ada siapa. Tapi ini nanti diarahkan al-hasadu ini. Jika tidak diarahkan oleh Allah, al-hasadu menjadi penghalang menerima hidayah. Kenapa Yahudi dan Nasoro tidak beriman kepada Rasulullah? Padahal dia tahu benar Muhammad itu Rasulullah. Hasad dan min indi anfusihim. Karena hasud itu. Nah sekarang oleh agama diarahkan. Jadi kalau Bapak Ibu ayah rasa panas, wajar. Mesti tak pemajikan anak menigelis. Boleh kan ada. Nah, cuma kalau bisa jangan diomongkan, kemudian diarahkan menjadi gitu. Saya ingin seperti dia, silakan, tapi dengan catatan jangan ada niat buruk, jangan ada niat merusak yang lain. Silakan usaha, bisa seperti dia silakan. Dan diarahkan oleh Rasulullah hitoh pertama dalam urusan agama panas hati. Batur maafal 15 surat, tapi saya cuma 3. Nah, di situ akan berusaha. Masa saya tidak bisa? Bagus itu dibantu. Jadi yang lain apa 15 surat, kalau kita cuma 3, ada panas tidak? Yang paling istilah. Kalau orang lain bisa berimpact besar, kenapa saya kecil? Masa bisa tidak? Silahkan. Kalau orang lain bisa berzakat, saya tidak. Kenapa? Tijarah tidak, ziraah tidak. Ya minimal berimpaklah, itu panas hati itu. Nah itu namanya gitu. Ya boleh, silahkan diarahkan oleh agama. Kemudian yang selanjutnya yang menjadi penyakit yang mesti dikasih peringatan adalah ada al-bukhlu. Tahu al-bukhlu ya? Bakhil, pikir. Kenapa? Merusak diri sendiri. Bakhil itu. Jangankan yang lain, dia sendiri malah jadi rusak dengan kebahilan itu. Ya, tidak mau memberi, tetapi dengan catatan bakhil itu adalah tidak mau berimpact dalam kebenaran. Walaupun besar mengeluarkan harta, fisabilillah syaitan itu bukan kedermawanan. Walaupun besar mengeluarkan harta tapi di jalan setan itu bukan kedermawan. Walaupun sedikit walaupun besar, berinfak di jalan Allah itulah kedermawanan.
gitu Pak. Nah di situ ada al-bukru. Makanya Nabi berdoa kepada Allah dari penyakit-penyakit ini. Ada lagi yang mesti diingatkan, penyakit jubun. Jubun itu penakut. Takut itu wajar, takut itu positif Pak. Ketika takut itu benar pada tempatnya. Ketika takut tidak pada tempatnya, ini namanya jubun Pak. Tidak boleh itu. Takut menyampaikan kebenaran itu salah Pak. Jubun namanya. Tapi kalau takut yang positif, takut oleh Allah, takut oleh azab Allah. Nah ini takut positif. Ketika takut dengan perkara takhayul itu negatif dan haram hukumnya. Kemarin saya dapat pertanyaan, apakah benar ada ruh yang lain nyuruh kepada anak, pada cucu atau tetangga, nyuruh kasurupan itu tidak ada dalam Islam. Itu datangnya dari agama Hindu. Dalam Islam tidak ada. Ruh semuanya yang meninggal itu ditempatkan di alam ruh dalam pengawasan Allah. Masa kabur ya nyuruh ke jelema kabur mahina kalau gitu. Ketika sholat mayit kita baca apa? Wa anta qabada ruhaha. Takbir keberapa itu? Paroho. Karena jarang dipakai, makanya kalau ada yang meninggal baru buka catatan, mau baca takbir dulu. Karena cara biasa kalau baca Al-Fatihah makan lancar karena tiap hari. Makanya Bapak harus sering latihan sholat mayit. Ibu kena goler teder takbir latihan. Pas takbir katilu si ibu udah Bapak latihan supaya Bapak lancar. Bisi mama mawon Bapak lancar. Nah gitu ya. Jadi ada al-jubnu namanya, takut melakukan kebenaran, takut menyampaikan kebenaran, takut untuk melarang kemungkaran, minimal ngomonglah gitu Pak. Nah begitu. Ketika semua ini tidak diingatkan, maka inilah pangkal kerusakan. Makanya saya tulis sebagai tafsir ini, la tufsidu fiha, jangan membuat kerusakan di bumi bil kufri. Nah itu pangkalnya Pak, dengan kekufuran. Ketika kufur kepada Allah, maka yang akan menguasai dia adalah hawa nafsunya. Ketika hawa nafsu yang mengendalikan dirinya, pasti hancur semua Pak. Nah ini bil kufri, jangan kufur. Wal ma'asi, dan jangan melakukan segala kemaksiatan. Ini pangkal kerusakan. Ba'da islahiha bibi satilabiyah, setelah dibereskan oleh Allah dengan mengutus para nabi. Itu Pak. Itulah tadkironya. Nah ini dulu ya, apakah bencana yang hebat sekarang ini musibah atau sudah sampai tingkat azab? Musibah atau sudah sampai tingkat azab ini? Nah, penyebab turunnya azab Allah, penyebabnya ini penyebabnya. Satu, asyirku. Jika musyrik sudah makin merebak, itulah penyebab turunnya azab Allah, seperti di zaman Nabi Nuh. Allah turunkan azab berupa air bah, tenggelamlah bumi itu. Pertama, apakah di zaman Nabi Nuh tidak ada penyerapan air, lahan serapan air?
Apakah di zaman Nabi Nuh tidak ada lahan penampungan air? Manusianya masih sedikit, hutannya masih utuh, penampungan air di mana-mana, serapan air di mana-mana. Tapi kenapa terjadi banjir yang hebat? Nah, di sini penyebabnya bukan duniawiyah, tapi diniyah, karena kemusyrikan yang melebihi batas. Itu. Sekarang kita kan berpikirnya sebab-sebab duniawiyah saja. Serapan air berkurang, segala macam. Zaman Nabi Nuh masih utuh. Jika Allah menghendaki menurunkan azab, Allah Maha Kuasa. Katakan Muhammad, Allah Maha Kuasa menurunkan azab dari atas kamu, dari bawah kamu, dan menurunkan azab dengan bercampurnya manusia menjadi kelompok-kelompok yang saling menghantam satu sama lain. Jadi saya kira ini sudah sampai tingkat azab. Peringatan ini dari Allah, ya, bukan sekedar musibah. Sebabnya yang pertama syirkun. Yang kedua, sebab turunnya azab adalah perjinahan yang merebak di mana-mana. Contohnya di zaman Nabi Lut, itu kan adanya LGBT, ya. Allah turunkan azab karena itu penyebabnya. Di Indonesia sudah banyak ini LGBT, paling banyak di Jawa Barat. Ya, kalaulah nanti bencananya besar, mungkin sudah sampai tingkat azab. Yang ketiga, turunnya azab Allah karena dosa pembunuhan. Sudah di mana-mana sekarang, Pak. Bukan saja membunuh yang lain, orang tua dibunuh oleh anak, anak dibunuh oleh orang tua, istri dibunuh oleh suami, suami dibunuh oleh. Sudah terjadi di Indonesia. Saya sering sampaikan, ada beberapa kasus suami dibunuh oleh istri muda. Makanya saya makin takut. Ya. Nah, ini sudah terjadi. Akan turun azab ketika minuman keras sudah beredar di mana-mana, termasuk khamar, termasuk apa lagi? Tuh. Tapi tidak boleh bisa. Mana itu? Dengan jantung ke dangdut. Suaranya kebincil.
baik dengan uang, dengan tenaga, dengan uang atau dengan harta, dengan obat-obatan, pakaian, biar nanti ada yang urus ya. Makanya jangan perorangan lah, sebaiknya melalui jamiah supaya tertib, terarah lagi begitu, dan ada kontrol nanti di sana. Khawatir kalau orang justru berkhianat mengambil dari harta musibah, ini sangat besar dosanya. Uang untuk yang kena musibah malah justru dikhianati. Insya Allah di Persis tidak akan terjadi seperti itu, Pak. Ya. Karena saya bagian yang mengawasi itu, ya. Nah, Ustaz jangan meniketat pisan pengawasan teh. Kade tong curiga, beda teka bagian tong gitu. Ini bukan untuk kemaslahatan umat, ya. Malah saya harus ikut juga. Saya di PC kan ada juga yang menampung. Saya juga harus ikut membantu menurut kemampuan saya. Kita lanjutkan. Karena itu saya kutip doa. Nah ini nanti di sini intinya, Pak, dari bahasa tadi inilah. Pertama, hadis yang menyatakan Rasulullah SAW membaca doa ini. Allahumma shlih li dini, ya Allah, semoga Engkau menjaga beresnya agamaku, perbaikilah, begitu terjemah satu. Karena ini sumber. Ketika agama dirusak, maka rusaklah yang lain. Ketika agama dijaga kemaslahatannya, insya Allah yang lain maslahat. Nah, satu, Allahumma shlih li dinilladzi wa ismatu amri waslih li dunyaya lati fiha ma'ashi, dan bereskanlah duniaku yang di situ tempat kehidupan. Begitu. Ya. Ketika agama rusak, maka kehidupan dunia pasti rusak. Ketika agama beres, insya Allah dunia beres. Saya pernah menyampaikan kalau tidak salah, rusaknya jahiliyah karena melihat dunia pakai kacamata dunia. Kalau melihat dunia pakai kacamata dunia, di situ ada rakus, ada hirsun. Nah, kalau sudah ada hirsun, tidak ada persaudaraan, tidak ada nilai nyawa manusia. Nah itu. Lalu turunlah Quran, diutuslah Rasulullah, maka menjadi beres dengan Quran dan dengan sunnah itu. Karena melihat dunia pakai kacamata agama. Kalau pakai kacamata agama, jelas ada haram. Kalau tanpa agama tidak ada haram itu. Karena tidak ada haram, ya tidak ada pagarnya. Ya di situ besar manfaatnya haram itu. Kenapa tidak membunuh? Haram. Kenapa tidak berzina? Haram. Kenapa tidak merampas? Haram. Nah itulah, Pak, menjadi pagar sehingga manusia selamat. Begitu ya. Nah sekarang sudah kembali lagi melihat dunia pakai kacamata dunia, Pak. Kembali lagi seperti jahiliyah jadinya sebelum turunnya Al-Quran. Lebih rusak lagi melihat agama pakai kacamata dunia. Kalau melihat dunia pakai kacamata dunia rusak. Baru beres kalau melihat dunia pakai kacamata agama. Akan lebih rusak ketika melihat agama pakai kacamata dunia. Akhirnya bukan benar, tapi sabaraha itu jadinya, Pak. Bukan benar, tapi berapa? Kalau sudah begitu hancur itu, Pak. Ya, ini kacamatanya mesti benar itu, Pak. Kambing itu tidak mau makan karena rumputnya kering, kuning rumputnya. Lalu disiram pakai air garam sedikit. Kambingnya
diberi kacamata hijau jadi makan, Pak. Ya. Nah ini yang dikhawatirkan itu ustadz, ulama, ajengan, kiai diberi kacamata hijau, nah, padahal kuning itu Pak yang dikhawatirkan. Ya, memang sudah diramalkan oleh Rasulullah. Semoga dunia ini beres karena tempat kehidupan di sana. Seringkali dunia ini merusak ketenangan hidup. Kadang hanya urusan makan saja sampai ribut tuh Pak. Kalau tidak pakai agama, disodorkan makanan oleh istri cuma dengan bala-bala satu. Mau bagaimana sikap Bapak? Mau maslahat, mau rusak, terserah. Kalau Nabi berpikirnya maslahat, Nabi bertanya pada istrinya, ada makanan, ada roti kering, iya. Kenapa kan tidak lama Pak? Makan mah lewat tenggorokan, beres sudah. Tapi akibatnya maslahat tidak. Nah itu Pak, baik di rumah tangga maupun di akhirat jadi pahala. Coba kalau menggerutu tidak menerima apa adanya, di rumah tangga jadi rusak, pahala tidak ada, kan rugi Pak. Nukieu diasongkeun ka salaki, pada eta bala-bala hiji. Cek pemajikan nanti pantu aya hartos keur ambek teh tara ele nganyuk atuh. Cek pemajikan nanti pan boga keneh utang cenah ka warung keur ambek tara ele warung teh loba atuh. Tuluy we nepi ka pabaeud-baeud, masa ketenangan hidup di rumah tangga mau dirusak dengan bala-bala yang Rp1.000 itu Pak. Tuh mukmin tuh Pak. Dan hendaklah berpikir dari makanan ini harus ada ajrunnya. Makanya sebentar tapi pahalanya itu yang lama gitu Pak. Beres di rumah tangga mau ribu baut Pak. 2 peting Pak baut pira tidak harus. Nah liwat oge tempat tanya. Aya tahu uapkeun. Kebodohan tuh Pak. Ya. Nah tapi dah ini kan perlu belajar. Saya juga Pak belajar sama tuh Pak. Kalau disuguhkan makanan ya ingat ke Nabi, ya udahlah ini. Nah gitu. Kan baik. Jeung bala-bala oke. Bismillah. Kenapa? Kan ini mah orang beriman tuh Pak. Beragama beriman. Bismillah. Nah gitu beri luak lieu. Hayang ini sajena teu aya cenapa keun bae sing ikhlas urang beragama. Bismillah deui Pak. Banyak nepi ka 4 kali bismillah. Aduh, itulah kehidupan dunia. Tidak ada yang bisa membeli tidur. Ada. Tidur itu adalah hak Allah. Allah yang memberinya. Bisa saja ranjangnya mahal, kasurnya mahal. Malah di iklan itu saya lihat orang tidur di atas kasur, di pinggirnya ada setung jalan. Hebatnya kasur eta masa kitu gandeng tibrah we. Eta teh nu nyieun iklan kitu mikir nanti nepi ka teh sare. Saya ingat itu dulu cerita guru saya. Tidak bisa tidur karena terganggu oleh itu, ada tikus yang kecil tapi geus kolot ting aya. Ngegegel karena inung suku napi ka teu sare. Eta gregetna hate isu keneh indit ka pasar meuli sentek perangkap tikus tuman cenah pasang we Pak. Jam 11 teh jebret disada budak, oh meuni puasa teh piceun pasang deui. Jam 1 jebret deui disada geus sarua teh sare. Itulah dunia. Sarua teh sare, aduh dunia pun. Saya pernah dapat cerita dari guru saya, tapi bro, ada yang kerjanya itu ngurus kuda. Sore-sore diurus, dikasih makan udah. Sambil ngaheot Pak. Senang deh sambil ngaheot ngaheula.
Pas tuannya datang melihat itu, Allah, kok dia begitu senang, cuma dapat uang untuk sehari dulu. Sementara aku berusaha di mana-mana tapi tidak sempat ngaheot. Ribet urusan. Udah pulang. Dia ngomong sama istrinya, kok senang bekerja kita, senang si dia ya, hidup enak bisa bernyanyi. Ketika ditanyakan dia itu kenapa kok senang begitu, ya untuk hari esok ada, di hari sampai ada, apalagi berpikir cuma itu. Kata istrinya mau berhenti dia nyanyi, bersiul, kasih uang 3 juta. Kan dia sudah lama kerja di sini, hadiah lah itu. Kata suaminya, nya beki tarik cenah ngahiotna tuh, coba silahkan berhenti. Nah, ketika bersiul biasa ngaluang sambil ngasih makan kuda, dipanggil sini, nih uang 3 juta. Yang eureun we ngahiot. Wah, apa ini? Saya tidak mau pinjam, nggak sanggup. Bukan, ini mah hadiah saja. Kamu jujur sudah lama di sini. Meniato. Pulang ke rumah. Biasanya kalau tidur bismika sekali selesai, Pak. Nah, sekarang lain, Pak. Geus bismika. Jol we. Tuh bisikan. Kumamun duit dina lomari aya nu maling da lomarina butut. Nah, mulai Pak. Ngobrol dengan istrina, di mana nu da tuna we hanapeun asun. Nah, itu Pak. Sipat bismika deui geus 2 kali bisikan Pak. Ya, bismillah udahlah. Eta make terbayang lagi Pak, bagaimana kalau ada yang mau datang rampok atau pencuri membuka kasur dan kasurna lepet. Iya ya, di mana ya? Geus 2 kali bismillah. Nah, kata istrinya, sudah disimpan aja di dapur, di bawah itu Pak, keset itu. Siapa yang nyangka ada uang di sana? Nah, ini mah resep saja untuk bapak-bapak ibu yang banyak uang, simpan di situ. Siapa yang nyangka ada uang di situ? Nah, itu ide dari istrinya itu. Ya, awewe mah hebat idenya, karena duit mah. Ya udah di situ simpan bismillah, udah itu. Jadi berapa bismillah? 3 kali Pak. Sudah jam 12. Udah bismillah. Pas bismillah terbayang lagi Pak godaan itu. Bagaimana pencuri itu masuk ke dapur kasepak tengah aja. Saya itulah Pak, duniawi ya. Akhirnya Pak isukna teh tok bareng ngaheot da tuduh. Ya, itulah kata istri tuannya. Ya, betul. Ya, hari kedua, ya biasa tidur siap. Kata istrinya beli kalung, beli gelang supaya tambah gelis lah Pak majikan teh. Itu nu gelis teh kongkorona atawa jelema. Iya, kata suaminya mending pakai modal ngawarung, laki wae cenah hirup jatuh. Kata istrinya kawas bisa we cenah ngawarung, modal beak cenah gitu. Hari kitu mah pan di kokoro mun perlu bisa dijual. Geus jam 12 masih kene hok-hak ngagunakeun duit. Nah, itulah dunia. Ini perhatian dari Allah. Laibun walahun. Ingatlah, akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Dunia harus dikuasai orang Islam, tapi jangan terbawa kepada permainan sifat dunia yang tadi. Mestinya Muslim yang mengendalikan, bukan dikendalikan oleh harta. Nah, begitu Pak. Tapi masih sulit juga ya. Dan bereskanlah akhirat, karena akhirat tempat kembali, dan jadikanlah hidup tambahan kebaikan dari ya, dan jadikanlah mati berhenti dari kesulitan kesusahan. Jadi setiap hari kita berusaha untuk bertambah kebaikan, bukan bertambah dosa dengan melakukan kerusakan, bukan bertambah dosa dengan melakukan kemaksiatan.
Justru kita berusaha setiap hari harus bertambah kebaikan. Itu. Kalau bapak ngasih nafkah kepada istri, ini mah ternyata sedikit, kata istrinya, Pak kurang kene, sabar teh tiga nyaranin, gitu Pak. Kata istri, Pak ini masih kurang. Bapak jawab, sabar itu tiga nyaranin, gitu ya Pak Tong ribu. Cik pemajikan teh sabar para bantu sabar diginikan ku sabar. Nah, kemudian yang kedua saya kutip juga doa yang tadi tidak ada keterangan apakah di dalam salat atau tidak. Setelah salat boleh, setelah salat baca silakan. Bagaimana dalam sujud silakan, kan dalam sujud itu adalah kebebasan untuk berdoa, tidak ditentukan mesti redaksi mana, silakan. Nah kalau ini keterangannya Nabi sore dan pagi tidak melepaskan meninggalkan doa ini. Tidak ada jam berapa, silakan saja ya. Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku mohon keafiatan, bukan sekedar sehat tapi selamat tidak dari kedurhakaan, itu intinya. Bukan sekedar maju dalam usaha tapi selamat tidak dari kedurhakaan. Bukan sekedar naik jabatan tapi selamat tidak dari kedurhakaan. Kan tidak sedikit untuk dapat jabatan melalui riswah. Itu kan tidak afiat itu. Ya. Dunia dan akhirat. Allahumma inni as'alukal afiyata fi dini wa dunyaya. Keselamatan agama dan dunia. Kenapa? Karena sekarang banyak upaya yang merusak. Akhirnya agama jadi tidak mulus. Ya, banyak tuh sekarang. Baik dari sisi akidah, ibadah, sekarang macam-macam Pak munculnya. Sebenarnya saya mengulang, ada yang mengatakan sholat 5 waktu tidak usah dikerjakan. Itu kesesatan Pak. Ada yang memfatwakan syahadat ada 11 dan lebih lobat tambah. Nah ini Pak. Ada lagi yang memfatwakan tidak sah sholat kalau tidak pakai kopiah merah putih. Orang Sunda itu apa? Merahkan bisa. Nah ada itu Pak. Nah kita minta kepada Allah, kita berusaha, tapi juga kita mohon kepada Allah agar terjaga agama itu kemurniannya. Karena sudah banyak upaya merusak kemurnian, malah ada yang semangat karena merasa itu adalah kebaikan. Ini yang diungkapkan dalam Quran. Banyak orang yang memandang baik kepada keburukan dan merasa dia itu adalah amal yang akan mendapat pahala. Kemudian semoga menutup aurat. Nah ada aurat hissiyah. Ini fisik, ini aurat. Bagi laki-laki aurat antara pusar dan lutut, antara pusar dan gitu. Bukan dari pusar sampai lutut, tapi aurat laki-laki antara pusar dan. Tapi hari sholat di kolor mah sopan itu ya kan, orang tertutup iya, tapi di hadapan Allah tidak sopan. Nabi mengatakan siapa yang punya kain 2 lembar pakai kain 2 lembar ketika salat. Karena para sahabat banyak yang miskin kainnya 1 lembar, tidak dijahit lagi, tali ini kena punuk sampai lutut. Ada yang sampai betis, karena miskin. Makanya kalau perempuan ikut berjamaah di masjid, jangan dulu bangkit dari sujud sebelum laki-laki. Karena kalau perempuan dulu yang bangkit duluan, ribu. Ayat tingalian ribu. Makanya kata Nabi yang punya pakaian 2 lembar pakai. Quran kemudian menyatakan wudu zin. Biasanya saya senang atau didahulukan dipakai untuk salat lebih dulu untuk ibadah kepada Allah.
Selain dari itu silakan mau dipakai dalam keduniaan. Mau berangkat ke kondangan, pas mau berangkat adzan duhur, bapak sholat duhur dulu, kata si ibu atau bapak kusut deui. Ya, kalau di undangan mesti rapi, tapi kalau salat ya itu pakai salat, Pak. Salat dulu itu kan lebih utama kali. Ibu-ibu ya pakailah mukena yang bagus, yang bersih, yang rapi. Masa geus 6 tahun mukena ngan hiji bari tara diseuseuk. Cik atuh punya ya mukena berapa gitu kan, menghadap ke Allah. Ibu-ibu silakan tampil cantik di hadapan Allah, tampil cantik di hadapan suami. Tapi kalau mau ke undangan dilihat yang lain, oh tampil cantiknya luar biasa. Balik ke imah salaki ke bagian bau kesangna. Ya, terakhir Quran surat Al-Imran. Wa takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Kita semua terus melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Selama bisa ngomong menyuruh kebaikan jalanlah. Selama bisa berusaha walaupun hanya dengan omongan melarang kemungkaran, silakanlah. Tapi tentu saja tidak semua kondisinya sama. Ada kalanya melarang kemungkaran mesti dengan bijak. Ya. Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berabad jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berabad jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini.